teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang selalu mimin bangga-banggakan. Satu lagi sebuah cerita horor buat kalian, berjudul Kebun Pisang Kerajaan Pocong. Buat kalian yang masih berani, langsung saja selamat menyimak. Semoga kalian suka. Salam horor. Malam di desa Karangjati biasanya hanya diisi oleh suara jangkrik dan gesekan daun bambu. Namun malam ini terasa berbeda. Keheningan itu seolah ditekan oleh sesuatu yang berat, membuat udara di sekitar pos ronda terasa lebih padat dan sulit dihirup. Pak Wiryo menyesap kopi hitamnya yang sudah mendingin. Matanya yang mulai rabun menatap lurus ke arah ujung jalan, di mana bayangan pohon-pohon pisang milik almarhum Pak Karto berdiri kaku seperti barisan nisan raksasa. Kebun itu sudah 2 tahun menjadi rimba kecil di tengah desa. Sejak Pak Karto ditemukan tewas terduduk di bawah pohon pisang raja miliknya, tak ada satupun warga yang berani mengayunkan parang di sana. Bruk! Suara itu pelan, tapi getarannya terasa sampai ke lantai kayu pos ronda. Pak Wiryo berhenti mengunyah kacang rebusnya. Bruk! Bruk! Kalian dengar itu? Bisik Pak Wiryo. Suaranya parau, nyaris tenggelam dalam desau angin. Jumari dan Darto yang sedang asik bermain kartu remi mendadak kaku. Mereka saling lirik. Sebagai orang yang sudah bertahun-tahun ronda, mereka tahu bedanya suara buah jatuh dengan suara sesuatu yang menghantam tanah dengan sengaja. Palingan musang, Pak? Atau dahan kering yang patah? Sahut Darto, meski tangannya yang memegang kartu mulai sedikit gemetar. Dahan patah tidak punya irama, Dar, timpal Jumari. Ia meletakkan kartunya. Itu suara lompatan, berat sekali. Seperti karung berisi tanah yang dijatuhkan dari ketinggian. Brr. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Jaraknya mungkin hanya 10 meter dari batas pagar kebun pisang. Pak Wiryo meraih senter besarnya yang berbahan besi. Dengan tangan yang sedikit gemetar ia menekan saklar. Cahaya kuning pucat membelah kegelapan, menyapu barisan pohon pisang yang daunnya melambai-lambai tidak beraturan tertiup angin malam. Cahaya senter itu bergerak perlahan, melewati batang-batang pohon yang basah karena embun hingga berhenti di satu titik. Di antara 2 pohon pisang raja yang berdekatan, sesuatu yang putih berdiri tegak. Sosok itu tidak bergerak, kontras dengan dedaunan hijau gelap di sekelilingnya. Kainnya tidak putih bersih. Ada bercak-bercak coklat tua seperti bekas lumpur atau tanah kuburan yang mengering. Astaga, gumam Jumari. Pak Wiryo mencoba memfokuskan cahaya senternya. Ia berharap itu hanyalah plastik yang tersangkut atau kain jemuran warga yang tertiup angin. Namun, harapannya putus saat ia melihat bagian atas sosok itu. Ada ikatan kain yang mencuat di atas kepala, dan di baliknya dalam celah kain yang terbuka, ada kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon lain di belakang sosok pertama, muncul satu lagi, lalu satu lagi di sisi kiri. Mereka tidak muncul dengan berjalan, melainkan ada di sana seolah-olah mereka tumbuh dari tanah bersama pohon-pohon pisang itu. Pak, hitung Pak, bisik Darto dengan suara tercekik. 1, 2, 3, itu ada lagi di belakang. Jumlah kain putih itu bukan hanya 1. Mereka berdiri diam mengepung jalan keluar dari kebun tersebut. Dan yang paling mengerikan adalah kesunyiannya. Tidak ada nafas, tidak ada suara, hanya aroma tanah basah dan bau apek yang mendadak menusuk hidung para peronda. Matikan senternya, Pak,
perintah Jumari dengan nada mendesak. "Jangan ditantang." Namun, sebelum Pak Wiryo sempat mematikan senter, sosok yang berdiri paling depan itu melakukan sesuatu yang membuat jantung mereka nyaris copot. Tanpa peringatan, kepala sosok itu miring perlahan ke satu arah hingga terdengar bunyi krak yang samar. Lalu, sepasang lubang mata yang gelap itu seolah-olah terkunci tepat pada cahaya senter Pak Wiryo. Malam baru saja dimulai, dan mereka sadar kebun itu bukan lagi sekedar lahan yang tidak terurus. Itu adalah sebuah gerbang. Lampu senter itu akhirnya padam dengan bunyi klik yang tajam, menyisakan kegelapan yang terasa lebih pekat dari sebelumnya. Pak Wiryo menyandarkan punggungnya ke tiang kayu pos ronda, nafasnya memburu. Di bawah temaram, lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Wajah ketiga pria itu tampak pucat pasi, kehilangan warna. "Kita tidak boleh hanya diam di sini," bisik Jumari sambil melirik ke arah jalan setapak yang menuju ke jantung kebun pisang. Desa Karangjati biasanya adalah tempat di mana waktu seolah berhenti. Desa yang damai, di mana suara tawa anak-anak masih terdengar saat senja di lapangan bola. Dan aroma masakan dari dapur rumah-rumah warga menenangkan jiwa. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, kedamaian itu seperti dicuri. Desa itu mendadak sakit. "Kalian ingat apa yang terjadi pada Pak RT minggu lalu?" Darto membuka suara. Suaranya gemetar saat ia berusaha menyulut rokok. Namun tangannya terlalu tidak stabil sehingga korek apinya jatuh 2 kali. Pak Wiryo mengangguk pelan. Pak RT, seorang pria yang dikenal pemberani dan logis, ditemukan pingsan di depan gerbang rumahnya setelah pulang dari rapat di kecamatan. Saat sadar, ia meracau tentang suara tangisan seorang wanita yang tertutup kain kafan, merintih di sela-sela rumpun pisang yang rimbun. Ia bersumpah bahwa wanita itu tidak melompat, melainkan melayang rendah di atas tanah yang becek. "Bukan cuma Pak RT, Dar," timpal Jumari. "Siapa yang tidak tahu nasib buruh terbang yang disuruh Pak Lurah bulan lalu? Hanya baru memotong satu pelepah, kapaknya terpental seolah menghantam baja. Malamnya dia demam tinggi, merintih minta tolong karena katanya kakinya diikat oleh akar pohon pisang yang menyerupai tali kafan." Pos ronda yang biasanya menjadi tempat paling hangat di desa, penuh dengan tawa, asap rokok, dan perdebatan tentang skor bola, ini terasa seperti penjara kayu yang sempit. Pos ini berdiri tepat di pertigaan, sebuah posisi strategis yang kini terasa sangat malang karena hanya berjarak 50 meter dari perbatasan kebun pisang maut itu. Angin malam kembali berembus, membawa suara seng tua di atap pos ronda yang berit-derit ketiadaan minyak. Namun, di antara derit seng itu ada suara lain. Seret, seret. Suara sesuatu yang diseret di atas aspal kasar. Darto segera mematikan bara rokoknya dengan jari. Tidak peduli rasa panas yang menyengat, mereka bertiga mematung. Suara seretan itu terdengar ritmis datang dari arah jalan yang gelap total karena lampu jalan di sana sudah lama pecah dilempar batu oleh orang tidak dikenal. Atau mungkin sengaja dipecahkan oleh sesuatu. "Itu bukan suara langkah kaki," bisik Darto. Matanya membelalak menatap kegelapan jalan. Memang bukan. Langkah kaki manusia memiliki pola 2 ketukan. Suara ini hanya satu tarikan panjang yang berat, diikuti keheningan, lalu tarikan lagi. Seolah-olah ada sebuah karung besar yang ditarik paksa melewati jalanan desa. "Jangan menoleh," bisik Pak Wiryo dengan nada memerintah yang sangat rendah. "Tetap menatap ke depan, jangan pernah menoleh ke arah jalan." Namun, rasa penasaran
adalah musuh terbesar manusia saat ketakutan. Secara perlahan mata Jumari bergerak ke arah sudut jalan. Di sana, di bawah keremangan cahaya bulan yang tertutup awan, ia melihat sebuah siluet. Sosok itu tidak berdiri tegak. Ia duduk bersandar di bawah pohon beringin kecil tepat di seberang pos ronda. Kepalanya yang terbungkus kain kafan yang sudah menghitam tampak terkulai lemas ke dada. Namun, tubuhnya menghadap tepat ke arah mereka bertiga. Seolah-olah sosok itu sedang ikut meronda mengawasi mereka dengan sabar dari kegelapan. "Pak, dia di sana," merintih Jumari, suaranya nyaris hilang. "Diam, Jum. Jangan disapa, jangan dilihat," sahut Pak Wiryo. Ia mulai merapal doa di dalam hati. Jemarinya menggenggam pinggiran bangku kayu hingga kukunya memutih. Malam itu, mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Teror itu tidak lagi bersembunyi di dalam hutan pisang. Ia telah keluar. Ia telah sampai di depan pintu mereka, duduk dengan tenang, menunggu salah satu dari mereka membuat kesalahan kecil, seperti menatap matanya. Suasana di pos ronda semakin mencekam ketika dua pemuda kampung, Rian dan Agus, datang dengan nafas terengah-engah. Mereka berlari dari ujung desa seolah-olah baru saja lolos dari kejaran maut. Agus, yang biasanya paling banyak bicara, hanya bisa terduduk di lantai pos yang berdebu sambil memegangi dadanya yang naik turun. "Kalian kenapa?" tanya Pak Wiryo. Tangannya tetap tidak melepaskan genggaman pada senter besi. Meski lampu itu masih ia biarkan padam. Di pertigaan bawah, Pak," kata Rian dengan suara paro. "Bau bangke, tapi baunya seperti daging yang dicampur tanah basah. Menyengat sekali." Kedatangan kedua pemuda itu tidak membawa keceriaan. Malah, kehadiran mereka seolah menambah beban atmosfer di pos ronda. Udara di sekitar mereka mendadak turun drastis. Ini bukan dingin biasa yang dibawa angin malam. Ini adalah dingin yang terasa kosong, seolah oksigen di tempat itu mulai tersedot habis. "Padahal belum musim hujan," gumam Jumari sambil merapatkan jaket jeansnya yang tipis. "Tapi kenapa tulangku rasanya seperti ditusuk es?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia tahu betul dingin jenis ini. Dalam kepercayaan orang tua di Karangjati, jika hawa dingin datang tanpa angin dan menusuk hingga ke sumsum, itu tandanya ada tamu yang tidak diundang sedang berada sangat dekat berusaha menyerap energi kehidupan di sekitarnya. Agus yang mulai tenang mencoba mengalihkan ketakutan dengan mencari perhatian. "Pak, tadi sebelum kesini, saya dengar suara orang tertawa dari arah kebun pisang. Tapi suaranya bukan seperti manusia. Serak, seperti tenggorokan yang penuh pasir. Sudah kukatakan tadi, Gus, jangan bicara sembarangan kalau malam sedang tua seperti ini," tegur Jumari cepat. Matanya melirik ke arah sosok yang duduk di bawah beringin tadi. Namun siluet itu kini telah hilang, kosong, hanya menyisakan kegelapan yang menganga. "Lah, aku serius, Kang Jum. Suaranya dari atas, dari sela-sela pelepah pisang," bela Agus. "Dan satu lagi, kalian pernah dengar tidak? Katanya kalau kita mendengar suara lompatan di belakang kita, jangan pernah menoleh. Karena kalau kita menoleh, dia akan berada tepat di depan wajah kita." "Diam kamu, Gus," bentak Darto, yang sudah tidak tahan lagi menahan kengerian. Keheningan kembali jatuh, lebih berat dari sebelumnya. Hanya suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti mengerik secara serempak. Sebuah pertanda alam yang paling ditakuti oleh orang-orang desa. Jika serangga malam berhenti bersuara, artinya ada predator yang lebih besar sedang mendekat. Pak Wiryo menyesap sisa kopinya yang kini terasa sepahit tanah. Matanya menyapu kegelapan jalan menuju kebun. "Kalian semua, dengarkan saya.
Ucapnya pelan namun sangat tegas. Kalau kalian merasa ada yang memanggil, jangan dijawab. Kalau merasa ada yang berdiri di belakang kalian, jangan bergerak. Malam ini, kebun itu sedang ingin bercerita, dan kita adalah pendengarnya yang tidak punya pilihan. Kenapa kita tidak pulang saja, Pak? Tanya Rian dengan nada memohon. Masuk ke rumah, kunci pintu. Pulang. Pak Wiryo tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tampak getir di bawah cahaya lampu minyak. Kamu pikir jarak dari sini ke rumahmu itu aman? Di sepanjang jalan itu penuh dengan pohon pisang, Rian. Keluar dari pos ini sekarang, sama saja menyerahkan lehermu untuk mereka lihat. Tepat setelah kalimat itu selesai, sebuah hembusan angin kencang menerjang pos ronda. Lampu minyak yang sedari tadi menjadi satu-satunya sumber cahaya pelindung mereka mulai berkedip-kedip hebat. Apinya menari-nari ditarik kegelapan. Sebelum akhirnya padam. Kegelapan total menyergap. Dan dalam kesunyian yang mencekam itu telinga mereka menangkap suara yang paling mereka takuti. Bruk. Tepat di belakang pos ronda. Sangat dekat. Hingga mereka bisa merasakan getaran kayu pos yang beradu dengan tanah. Kegelapan total adalah jenis ketakutan yang berbeda. Tanpa cahaya lampu minyak, indera pendengaran mereka menjadi tajam secara paksa. Di tengah kesunyian pos ronda yang mencekam, suara nafas kelima pria itu terdengar seperti deru mesin yang saling bekerjaran. Jangan ada yang menyalakan senter dulu, bisik Pak Wiryo. Suaranya terdengar sangat dekat di telinga Rian. Tunggu matamu terbiasa dengan gelap. Namun, belum sempat mata mereka beradaptasi, listrik di seluruh desa Karangjati mendadak padam. Suara pet yang serempak terdengar dari arah pemukiman, diikuti oleh keheningan yang jauh lebih berat. Biasanya, pemadaman listrik akan diikuti oleh suara riuh warga yang mengeluh atau suara anak-anak yang bersorak. Tapi malam ini, sunyi senyap, seolah-olah seluruh desa telah lenyap di telan bumi. Di tengah keheningan itu, bau tanah basah yang tadi sempat hilang kini kembali dengan intensitas yang lebih kuat. Kali ini bercampur dengan aroma amis yang samar seperti bau darah kering. Seret, seret. Suara seretan itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari jalan aspal, melainkan dari sela-sela rimbunnya pohon pisang yang membatasi pos ronda. Daun-daun pisang yang lebar itu saling bergesekan menimbulkan suara kresek-kresek yang tidak beraturan. Pak, lihat itu, bisik Rian. Suaranya bergetar hebat. Rian menunjuk ke arah celah di antara pepohonan pisang. Di bawah sisa cahaya rembulan yang redup di balik awan mendung, mereka melihat dedaunan pisang itu bergerak-gerak. Bukan karena angin, karena dahan pohon di sekitarnya tetap diam. Daun-daun itu tersingkap ke kiri dan ke kanan, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan tinggi sedang berjalan, membelah rimbunnya kebun. Nyalakan senternya, Rian. Pelan saja, perintah Pak Wiryo. Rian menekan saklar senter kecilnya. Berkas cahaya putih yang lemah menembus kabut tipis yang mulai turun ke permukaan tanah. Cahaya itu menyapu batang-batang pisang yang kecoklatan hingga akhirnya berhenti pada satu titik di tengah rimbunnya dedaunan. Di sana, di antara dua pelepah pisang yang melengkung ke bawah, muncul sebuah wajah. Wajah itu tidak memiliki kulit yang halus. Permukaannya tampak pucat dengan tekstur yang tidak rata seperti daging yang terlalu lama terendam air. Bagian matanya hanya berupa lubang gelap yang sangat dalam, tanpa bola mata. Namun entah bagaimana semua orang di pos ronda merasa sedang ditatap dengan penuh kebencian. Itu bukan manusia, gumam Agus. Air matanya mulai menetes karena ketakutan yang luar biasa. Sosok itu tidak melompat. Ia berdiri diam di sela-sela pohon. Setengah tubuhnya tersembunyi di balik batang pisang yang besar.
Namun, yang membuat mereka semua membeku adalah apa yang ada di sekitarnya. Saat Rian menggerakkan senternya sedikit ke arah samping, cahaya itu menangkap pantulan kain putih lainnya. Lalu satu lagi di atasnya, dan satu lagi di belakangnya. Mereka tidak hanya satu. Di antara kerimbunan daun pisang itu belasan, mungkin puluhan, sosok putih berdiri dengan posisi yang berbeda-beda. Ada yang berdiri tegak, ada yang kepalanya miring hingga menyentuh bahu, dan ada yang wajahnya menyembul dari balik pelepah pisang di ketinggian 3 meter. Seolah-olah mereka sedang bergelantungan. Mereka sedang memperhatikan kita, bisik Pak Wiryo. Tangannya kini meraba-raba mencari parang yang ia selipkan di bawah bangku kayu. Tiba-tiba, sosok yang paling dekat dengan mereka mengeluarkan suara. Bukan suara tertawa, melainkan suara nafas yang berat dan serak. Seperti suara air yang mendidih di dalam tenggorokan yang sempit. Krrrr. Lalu, secara serempak, daun-daun pisang di seluruh kebun itu bergoyang hebat. Suara lompatan, bruk, 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 mulai terdengar bersahutan. Seolah-olah puluhan makhluk itu baru saja mendapat perintah untuk mengepung pos ronda. "Masuk ke tengah pos, jangan ada yang di pinggir," teriak Pak Wiryo. Tepat saat mereka berkumpul di tengah, sebuah bayangan besar melintas dengan cepat di atas atap seng pos ronda menimbulkan suara dentuman logam yang memekakkan telinga. Goncangan di atas atap seng perlahan mereda, meninggalkan suara derit logam yang menyayat telinga. Di dalam pos yang gelap gulita, kelima pria itu berdiri berimpitan saling membelakangi. Udara kini benar-benar berbau busuk, campuran antara kain lembab yang berjamur dan bau daging yang membusuk di bawah terik matahari. "Center, arahkan ke depan lagi, Rian," bisik Pak Wiryo. Suaranya kini terdengar sangat tua, seolah tenaganya terkuras habis hanya untuk berdiri. Rian menekan saklar. Cahaya senter yang mulai meredup itu menyambar sosok yang berdiri paling depan, hanya 3 meter dari tangga pos ronda. Sosok itu berdiri sangat diam. Begitu diamnya hingga ia tampak seperti patung yang dipahat dari tanah liat pucat. Kain kafannya yang kusam terikat kuat di bagian atas kepala, menyisakan sisa kain yang mencuat layaknya mahkota yang koyak. Namun, yang paling mengerikan bukanlah bentuknya, melainkan posisinya. Kepalanya tidak tegak. Ia miring ke samping dengan sudut yang mustahil bagi leher manusia, seolah tulang leher di dalamnya telah remuk sepenuhnya. Dia melihat ke arahku, Pak," tangis Agus pecah. Suaranya serak dan gemetar. "Kenapa dia cuma diam? Jangan tatap lubang matanya, Gus. Lihat ke kakinya saja," bentak Jumari. Meski ia sendiri tidak mampu mengalihkan pandangan. Tiba-tiba, tanpa ada hembusan angin, kain kafan di bagian bawah sosok itu bergerak-gerak pelan. Lalu, secara perlahan, sosok itu mulai bergerak. Ia tidak melompat, ia bergerak dengan cara yang jauh lebih janggal. Tubuhnya bergeser maju seolah-olah tanah di bawahnya bergerak menyeretnya mendekat. Seret, seret. Setiap kali sosok itu mendekat 1 jengkal, suhu di dalam pos ronda terasa turun beberapa derajat. Rian berusaha menjaga senternya tetap stabil. Namun tangannya gemetar hebat hingga cahaya senter itu menari-nari liar di wajah sosok tersebut. Dalam satu kilatan cahaya yang tidak sengaja mengenai bagian wajah yang terbuka, mereka melihat sesuatu yang membuat perut mual. Di balik lubang gelap yang seharusnya menjadi mata, ada gerakan halus. Sesuatu yang berwarna putih kecoklatan. Belatung. Atau mungkin akar tanaman kebun yang halus menggeliat keluar masuk dari rongga matanya yang kosong. Pergi kamu!"
teriak Darto sambil melemparkan puntung rokoknya yang masih menyala. Puntung rokok itu mengenai dada sang pocong, memercikkan sedikit bara merah sebelum jatuh ke tanah. Sosok itu berhenti bergerak, sunyi kembali menyergap selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, dalam satu gerakan patah-patah yang sangat cepat, kepala sosok itu berputar 180 derajat ke arah belakang, lalu kembali lagi ke depan dengan bunyi krak, krak, krak yang nyaring di tengah malam. Mulut yang tadinya tertutup kain kafan itu kini tampak bergerak. Tidak ada suara kata-kata, hanya suara gesekan gigi yang beradu, menciptakan irama mengerikan yang seolah-olah memanggil rekan-rekannya yang lain di dalam kebun. "Pak Wiryo, lihat di belakangnya," bisik Jumari dengan nada putus asa. Di belakang sosok yang satu itu, kabut di kebun pisang mulai menyibak. Satu persatu, sosok-sosok lain yang tadinya hanya berdiri diam di antara pohon, kini mulai bergerak maju secara serempak. Mereka bergerak pelan, membentuk barisan yang rapat, menutup seluruh akses jalan keluar desa. Mereka bukan lagi sekedar penampakan. Mereka adalah pengepung yang sedang menunggu waktu untuk menerjang. "Mereka mau kita masuk ke dalam, Pak," ucap Agus tiba-tiba. Suaranya mendadak datar, kehilangan nada ketakutan, matanya menatap kosong ke arah kegelapan di tengah kebun. "Mereka bilang kursinya masih kosong. Gus, kamu bicara apa, Gus?" Pak Wiryo mengguncang bahu Agus. Namun pemuda itu tidak bergeming. Tatapannya terkunci pada sosok yang kepalanya miring tersebut. Di kejauhan, dari jantung kebun pisang, terdengar suara tawa yang berat dan parau. Suara yang sebelumnya didengar Agus. Suara itu bukan lagi sekedar halusinasi. Itu adalah suara undangan dari penguasa kerajaan yang sesungguhnya. "Gus, sadar Gus!" Pak Wiryo menampar pipi Agus cukup keras. Namun pemuda itu tetap bergeming. Pupil matanya melebar, memantulkan cahaya senter yang mulai meredup. Namun fokusnya melampaui sosok di depan mereka. Ia seolah sedang menatap sesuatu yang jauh di kedalaman kebun pisang. Belum sempat Pak Wiryo menarik Agus mundur, sebuah suara menghantam dinding belakang pos ronda. Bruk! Bukan suara lompatan ringan. Kali ini, suaranya seperti hantaman benda tumpul yang sangat berat tepat di papan kayu belakang punggung Darto. Darto menjerit, melonjak ke depan hingga hampir terjatuh dari tangga pos. "Di belakang, ada di belakang juga!" teriak Darto histeris. Rian dengan panik memutar tubuhnya, mengarahkan senter ke arah dinding belakang pos yang hanya berupa susunan kayu tua. Di sana, di celah-celah papan yang renggang, mereka melihat sesuatu yang merayap. Kain kafan yang kusam terjepit di antara celah kayu bergerak perlahan seolah sesuatu di baliknya sedang berusaha mencungkil papan tersebut. Krak, krak. Suara kayu yang mulai retak terdengar jelas. Bau busuk itu kini meledak, memenuhi ruang sempit pos ronda. Itu bukan lagi bau bangkai biasa. Itu adalah bau kematian yang dipendam, bau tanah makam yang dipenuhi air hujan dan pembusukan yang tidak sempurna. "Mereka mengelilingi kita," bisik Jumari. Ia menggenggam erat sebatang bambu runcing yang biasanya hanya jadi pajangan di pojok pos. "Pak, mereka tidak cuma di kebun, mereka sudah di bawah lantai." Benar saja. Dari kolong pos ronda yang gelap, terdengar suara gesekan yang halus. Srrrt, srrrt. Sesuatu sedang bergerak di bawah kaki mereka, menyapu lantai kayu dari bawah dengan kain yang kasar. Tiba-tiba, suara tawa itu muncul lagi. Suaranya rendah,
parau, dan bergetar, seolah-olah pita suara makhluk itu sudah hancur namun dipaksa untuk mengeluarkan bunyi. Suara itu tidak datang dari satu arah, melainkan memantul dari pepohonan, dari bawah lantai, dan dari atap seng. Seolah-olah seluruh kebun pisang itu sendiri yang sedang tertawa mengejek mereka. "Itu suara laki-laki," bisik Pak Wiryo. Bulu kuduknya berdiri kaku. "Suara Pak Karto." Agus tiba-tiba mulai mengeluarkan suara. Mulutnya tidak terbuka lebar, namun sebuah gumaman lirih keluar dari sela-selanya. "Dia bilang kainnya kurang satu. Dia bilang ikatannya terlalu longgar. Diam, Gus. Demi Tuhan, diam." Rian mengguncang bahu temannya itu. Air mata ketakutan mengalir di pipinya. Tepat saat itu, cahaya senter Rian menangkap pemandangan yang paling mustahil. Dari balik tiang pos ronda bagian belakang, sebuah tangan muncul. Tangan itu terbungkus kain kafan yang robek-robek. Jari-jarinya hitam legam dan kaku seperti ranting pohon yang terbakar. Jari-jari itu mencengkram pinggiran kayu pos, lalu perlahan sebuah kepala menyembul. Sosok yang satu ini berbeda. Wajahnya tidak tertutup kain sepenuhnya. Sebagian kain kafannya tersingkap memperlihatkan rahang yang turun miring dan lidah yang menjulur hitam, kaku, dan kering. Matanya tidak ada, hanya lubang yang dipenuhi tanah hitam yang terus berjatuhan ke lantai pos. Sosok itu menatap mereka, atau lebih tepatnya, menatap Agus. "Lari," bisik Pak Wiryo. Suaranya hampir tidak terdengar. "Kemana, Pak?" "Kita dikepung," teriak Darto. "Ke jalan besar. Jangan lihat kebun. Lari sekarang atau kita tidak akan pernah keluar dari pos ini." Pak Wiryo mengayunkan parangnya ke arah tangan hitam yang mencengkram tiang itu. Sebuah bunyi tep yang tumpul terdengar. Tangan itu tidak terputus, namun sosok itu menarik diri kembali ke kegelapan kolong. "Sekarang," mereka berhamburan turun dari tangga pos ronda. Namun saat kaki mereka menyentuh tanah basah di bawah, mereka menyadari bahwa jalanan aspal yang biasanya hanya berjarak beberapa langkah, kini tampak sangat jauh. Seolah-olah jalan itu memanjang ditarik oleh kabut yang semakin tebal. Dan di depan mereka berdiri berderet-deret sosok putih yang menunggu dengan kepala miring serempak. Lari bukanlah pilihan yang mudah ketika kaki terasa seberat timah. Begitu mereka mendarat di tanah, sensasi dingin yang tadi hanya berupa embusan angin, kini terasa nyata menyentuh kulit tanah. Tanah di sekitar pos ronda mendadak berubah menjadi lumpur hitam yang pekat dan lengket. Seolah-olah tanah itu baru saja digali dari kedalaman liang lahat. "Tetap bersama, jangan ada yang memisahkan diri," Pak Wiryo berteriak. Suaranya berusaha menembus suara bruk, bruk yang kini terdengar seperti detak jantung raksasa dari arah kebun. Rian mencoba menyorot jalan di depan mereka, namun cahaya senternya seakan ditelan oleh kabut. Saat ia menundukkan kepala untuk memastikan pijakannya, jantungnya seolah berhenti berdetak. "Pak, lihat lantai pos tadi," bisik Rian sambil menghentikan langkahnya sejenak. Pak Wiryo dan yang lainnya menoleh ke belakang ke arah tangga pos ronda yang baru saja mereka turuni. Di bawah cahaya senter yang redup, terlihat jejak-jejak kaki di atas papan kayu pos. Jejak itu berupa telapak kaki telanjang yang kotor oleh tanah basah berwarna hitam pekat. Masalahnya, jejak itu bukan mengarah keluar pos. Jejak-jejak itu muncul dari arah tangga, masuk ke tengah-tengah tempat mereka berdiri tadi, dan berhenti tepat di belakang posisi Agus. Jejak kaki itu sangat kecil, ramping,
dan menyisakan genangan air sisa tanah kuburan yang berbau anyir. Siapa yang tadi berdiri di belakangku?" Suara Agus terdengar sangat tipis, nyaris seperti hembusan angin. "Jangan dipikirkan, Gus. Jalan terus," perintah Pak Wiryo. Namun, bau itu, bau tanah basah dan kain kafan yang lembab, ini tidak lagi datang dari arah kebun. Bau itu terasa menempel pada mereka. Saat mereka melangkah maju, Darto menyadari sesuatu yang aneh pada suara langkah kaki mereka sendiri. Plok, plok, plok. Suara langkah kaki manusia yang mengenakan sandal atau sepatu biasanya memiliki bunyi yang tegas. Namun kini, di sela-sela langkah mereka terdengar suara langkah kaki telanjang yang berat. Blok, blok, seret. Setiap kali mereka melangkah, ada satu suara tambahan, suara kain yang diseret di atas lumpur. "Berhenti!" teriak Pak Wiryo tiba-tiba. Semua orang mematung. Keheningan yang menyakitkan kembali menyelimuti. Pak Wiryo perlahan mengarahkan senternya ke bawah ke arah kaki mereka masing-masing. Di sana, di antara kaki Pak Wiryo, Jumari, Darto, Rian, dan Agus, terlihat sepasang kaki lain. Kaki itu berwarna putih pucat dengan kuku-kuku yang menghitam dan pecah-pecah. Kaki itu tidak mengenakan alas kaki, dan bagian pergelangannya terikat oleh sisa-sisa tali kafan yang menjuntai ke lumpur. Sesuatu yang tinggi, ramping, dan terbungkus kain kafan sedang berdiri tepat di tengah-tengah lingkaran mereka, ikut berjalan bersama mereka sejak mereka turun dari pos ronda. "Jangan ada yang menengadah," bisik Pak Wiryo. Keringat dingin mengucur deras di keningnya. "Demi apapun, jangan ada yang melihat ke atas." Namun, terlambat bagi Darto. Dengan gerakan refleks yang didorong oleh kepanikan murni, matanya bergerak ke atas, mengikuti tubuh putih yang berdiri di antara mereka. Matanya melewati kain kafan yang kotor, melewati ikatan pinggang yang erat, hingga sampai ke bagian leher. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas. Wajahnya tertutup lapisan lumpur hitam yang tebal, seolah-olah ia baru saja merangkak keluar dari dasar bumi. Hanya ada satu celah sempit di bagian mulut yang terus mengeluarkan uap dingin dan bau busuk yang luar biasa. Dia ikut jalan sama kita, Pak," Darto merintih. Sebelum akhirnya kedua lututnya lemas dan ia jatuh terduduk di atas lumpur basah. Tepat saat Darto jatuh, sosok itu mengeluarkan suara decakan lidah yang aneh. Cek, cek, cek. Dan dari arah kebun pisang, puluhan sosok lainnya mulai melompat maju secara serempak, seolah-olah jejak tanah basah di dalam pos roda tadi adalah tanda bahwa perburuan telah resmi dimulai. Darto terkapar di lumpur, namun tidak ada yang berani mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Sosok yang tadi berdiri di tengah-tengah mereka kini telah lenyap menjadi kabut. Namun, kehadirannya meninggalkan sisa dingin yang membekukan sendi. "Berdiri, Dar! Cepat berdiri!" bentak Pak Wiryo sambil menyambar kerah baju Darto. Tepat saat Darto mencoba bangkit, sebuah suara dentuman keras kembali menghantam atap seng pos ronda yang baru saja mereka tinggalkan. Brak! Kali ini, suaranya begitu kuat, hingga salah satu tiang penyangga pos terlihat miring. Secara refleks, Rian mengarahkan senternya kembali ke arah pos ronda yang hanya berjarak beberapa meter di belakang mereka. "Astaga, apa itu?" bisik Rian. Suaranya tercekat di tenggorokan. Di atas atap seng yang miring itu, sesosok pocong tidak lagi berdiri atau melompat. Ia sedang jongkok dengan posisi yang sangat tidak wajar.
Lututnya ditekuk hingga menyentuh telinga dan tubuhnya meringkuk seperti seekor predator yang siap menerkam. Kain kafannya yang berwarna kelabu kehitaman berkibar tertiup angin, meski tidak ada daun pisang yang bergerak di sekitarnya. Makhluk itu tidak diam. Ia mulai bergerak merayap di atas seng, menimbulkan suara cakaran logam yang memilukan. Kriet, kriet. Dia melihat ke sini, gumam Agus. Kali ini suaranya terdengar datar, hampir tanpa emosi, seolah jiwanya sudah mulai tersedot ke arah makhluk-makhluk itu. Sosok di atas atap itu perlahan menundukkan kepalanya melewati bibir seng. Wajahnya perlahan muncul dari balik kegelapan. Tidak ada hidung, tidak ada bibir. Yang ada hanyalah kulit yang mengerut ketat membungkus tulang tengkorak dengan mata yang menonjol keluar dan tidak berkedip. Tiba-tiba, makhluk itu membuka mulutnya. Sebuah lengkingan tinggi yang menyerupai suara bayi yang kesakitan bercampur dengan paroan suara kakek tua meledak dari kerongkongannya. Lari ke arah pemukiman. Jangan lewat jalan utama, lewat pematang sawah, perintah Pak Wiryo. Namun, saat mereka berbalik untuk lari, jalan di depan mereka sudah tidak lagi kosong. Di sepanjang pagar kebun pisang, pocong-pocong itu mulai bermunculan dari balik pohon dengan gerakan yang sinkron. Satu persatu mereka melompat turun ke jalan aspal. Bruk, bruk, bruk. Iramanya semakin cepat. Suara lompatan itu kini terdengar seperti ribuan palu yang menghantam bumi secara bersamaan. Tanah yang tadi berlumpur kini terasa bergetar hebat. "Pak, mereka tidak melompat mendekat," teriak Jumari yang menyadari kejanggalan itu. "Mereka melompat di tempat." Benar saja, puluhan sosok putih itu berdiri berderet di sepanjang jalan, melompat-lompat di tempat dengan mata yang semuanya tertuju pada satu titik. Agus. Getaran dari lompatan serentak itu mulai meretakkan aspal jalanan, dan kabut yang keluar dari mulut makhluk-makhluk itu mulai menyelimuti kaki para peronda. "Kenapa Agus, Pak? Kenapa mereka melihat ke Agus terus?" Rian mulai histeris. Ia memegang lengan Agus dengan kuat seolah takut temannya itu akan terbang ditarik kekuatan gaib. "Agus tadi menjawab panggilan mereka di pos," sahut Pak Wiryo dengan wajah gelap. "Dia sudah terdaftar di kerajaan mereka." Tiba-tiba, sosok yang ada di atas atap pos ronda melompat turun dengan kecepatan yang mengerikan. Ia tidak mendarat dengan kaki, melainkan menjatuhkan tubuhnya begitu saja ke tanah tepat di depan mereka. Dum! Asap hitam mengepul dari tempat makhluk itu mendarat. Dan saat kabut tersibak, sosok itu berdiri tegak, tingginya hampir mencapai 3 meter, menghalangi satu-satunya jalan menuju desa. Ia merentangkan tangannya yang masih terikat di dalam kafan dan secara perlahan ikatan di bagian kepalanya mulai terlepas sendiri, memperlihatkan rambut hitam panjang yang kaku dan penuh dengan tanah yang merayap keluar dari balik kain. Malam itu, mereka sadar bahwa kerajaan ini tidak akan membiarkan mereka pulang dengan jumlah yang lengkap. Sosok raksasa yang berdiri di depan mereka tidak memberikan celah sedikit pun. Baunya kini memenuhi paru-paru, menyesakkan seperti menghirup debu dari peti mati yang baru dibuka. "Jangan melawan, putar balik ke arah sawah," teriak Pak Wiryo. Suaranya pecah karena panik. Mereka berbalik, mencoba berlari menjauhi sosok setinggi 3 meter itu. Namun disinilah logika mereka mulai hancur. Dalam horor yang mereka pahami, pocong bergerak dengan lompatan yang kaku dan lambat. Tapi yang mereka saksikan sekarang adalah sebuah anomali. Bruk,
Suara hantaman tanah itu terdengar di depan mereka. Padahal sedetik lalu suara itu ada di belakang. Bruk. Ini suara itu ada di samping kanan Jumari. Saat Rian mengarahkan senter ke arah suara, ia hanya melihat kilasan kain putih yang bergerak secepat peluru, menyambar di daunan pisang hingga robek. Makhluk-makhluk itu tidak lagi melompat dengan irama manusia. Mereka bergerak dengan kecepatan yang mustahil, berpindah dari satu titik ke titik lain dalam sekejap mata. Mereka bukan melompat, Pak. Mereka berpindah, jerit Rian. Tiba-tiba, Agus yang berada di tengah barisan terhenti. Langkahnya kaku. Rian yang memegang lengannya merasa seolah sedang memegang tiang besi yang tertanam dalam ke bumi. Gus, ayo lari, Rian menarik sekuat tenaga. Namun Agus tetap diam. Agus perlahan menoleh ke arah kebun pisang. Di sana, di kegelapan yang paling dalam, puluhan pasang mata yang tadinya gelap ini mulai memancarkan cahaya redup berwarna merah pucat. Irama lompatan serempak yang tadinya statis kini mulai bergerak maju. Bruk, 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 bruk. Suaranya ini terdengar seperti derap kaki pasukan berkuda yang sedang menyerbu. Puluhan pocong itu keluar dari barisan pohon pisang dengan kecepatan tinggi. Mereka tidak melompati rintangan, mereka melompati jarak. Dalam satu lompatan, mereka bisa berpindah sejauh 5 meter, mendarat dengan dentuman yang menggetarkan dada. Lindungi Agus, Pak Wiryo mengayunkan parangnya ke udara menebas kabut yang semakin tebal. Salah satu pocong mendarat tepat di antara Pak Wiryo dan Agus. Pak Wiryo tidak ragu. Ia menghantamkan parangnya ke arah bahu makhluk itu. Tung! Suara yang dihasilkan bukan suara daging yang terpotong, melainkan suara logam yang menghantam kayu jati yang sangat keras. Tangan Pak Wiryo tergetar hebat, hingga parangnya hampir terlepas. Makhluk di depannya tidak mengerang. Ia hanya memutar kepalanya hingga menghadap tepat ke wajah Pak Wiryo, lalu menghembuskan uap dingin yang berbau anyir langsung ke hidung sang pria tua. Pak Wiryo terhuyung mundur, matanya mendadak buram dan kepalanya terasa berputar. Pak Wiryo, Jumari menyambar tubuh Pak Wiryo sebelum jatuh. Di saat yang sama, sosok raksasa yang tadi menghalangi jalan utama kini sudah berada di belakang mereka. Dengan satu gerakan patah-patah, ia menjatuhkan tubuhnya ke arah Agus. Tidak, Rian berteriak, mencoba mendorong Agus menjauh. Namun Agus tidak menghindar. Ia justru mengangkat tangannya seolah-olah sedang menyambut sesuatu yang sudah lama ia nantikan. Sebelum Rian bisa menyentuhnya, sebuah lompatan terakhir yang sangat cepat, lebih cepat dari kedipan mata, terjadi. Bruk! Debu dan tanah beterbangan. Saat pandangan Rian kembali jelas, tempat di mana Agus berdiri tadi sudah kosong. Hanya ada bekas lubang di tanah yang masih mengeluarkan uap dingin. Agus? Mana Agus? Darto merayap di tanah, meraba-raba lumpur dengan tangan gemetar. Rian menoleh ke arah jantung kebun pisang. Di sana, di antara kabut yang mulai menutup kembali, ia melihat sosok raksasa itu sudah menjauh. Di bawah ketiak kain kafannya yang robek, terlihat tubuh Agus yang terkulai lemas, diseret masuk ke dalam rimbunya pepohonan pisang yang bergerak-gerak seperti ribuan tangan yang menyambut mangsa. Dia dibawa ke dalam, bisik Jumari dengan nada putus asa. Dia dibawa ke kerajaan mereka. Dari kejauhan, suara tawa parau Pak Karto kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan penuh kemenangan, bergema di seluruh penjuru desa Karangjati yang kini benar-benar sunyi seperti kuburan raksasa.